Hadirin tamu undangan yang kami hormati, acara selanjutnya kita memasuki acara yang keempat, sambutan. Sambutan pertama, sambutan Kepala TPQ Bidayatul Hidayah. Kepada Kepala TPQ Bidayatul Hidayah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang saya hormati Koordinator Pendidikan Al-Quran Metode Qiraati Cabang NTB 2, yang saya hormati para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, singkatnya hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita semua bisa hadir di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para pengikutnya hingga akhir kemudian. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan khotaman dan imtihan yang ke-8 Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah, maka kami dari lembaga ingin menyampaikan yang pertama, rasa terima kasih kami kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah menitipkan anak-anaknya di lembaga kami. Ini merupakan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh lembaga dan wali santri sekalian, sehingga adik-adik kami ini bisa tampil pada acara hari ini. Kemudian yang kedua, kami ingin sampaikan pula dalam kesempatan ini permohonan maaf apabila dalam kami mendidik di lembaga adik-adik kami mungkin ada tutur kata dan tingkah laku dari lembaga. Kami mewakili Dewan Guru yang ada di lembaga, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kemampuan kami hanya itu. Kemudian yang terakhir, kami ingin sampaikan pula pesan kepada anak-anak kami ya. Kemudian pesan pula kepada wali santri, khususnya wali santri yang khotaman anak-anaknya pada hari ini, tolong setelah khotaman dan imtihan ini jangan sampai bacaan anak-anak didik kami hilang begitu saja. Jadi kami berpesan kepada wali santri agar dijaga, karena ini merupakan mutiara ya, mutiara orang tua yang akan membanggakan di dunia maupun di akhirat nanti. Kemudian yang terakhir,
kami ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Wali Santri, jadi setelah khataman dan imtihan ini ada satu jenjang lagi yang akan mereka tempuh yang sudah dibuka di lembaga kami, yaitu PTPT, istilahnya PTPT, kepanjangannya program tahfidz pasca TPQ. Jadi setelah ini bisa, insya Allah bisa didaftarkan di lembaga. Mungkin hanya ini sambutan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Kepala TPQ Bidayatul Hidayah. Selanjutnya sambutan perwakilan wali santri. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Mudhar Ahmad. Kepada Bapak Mudhar Ahmad kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Al-Mukarram, Koordinator TPQ Metode Kewakati Cabang NTB 2 serta para asatidz dan pengurus yang terlibat di TPQ yang saya hormati, para ulama, tokoh masyarakat, seluruh tamu undangan yang pada hari ini menghadiri acara khataman dan imtihan putra-putra kami. Tidak lupa kami juga ingin mengungkapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai nikmat sehingga pada hari ini kita dapat melaksanakan acara khataman dan imtihan putra putri kami, khususnya kami para orang tua dan wali yang merasa begitu berbahagia atas kegiatan atau acara ini. Selama beberapa tahun terakhir, setiap Senin hingga Jumat kami mengantar dan menjemput putra putri kami. Jika karena bukan hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kami tidak akan mampu melawan meskipun itu hanya terik matahari ataupun menerjang hujan. Alhamdulillah, dengan hidayah dan inayah dari Allah, putra putri kami akhirnya dapat mengikuti acara khataman dan imtihan ini. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan pentingnya Al-Quran dalam sabdanya, "Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama." Beliau pula yang telah menunjukkan teladan kepada kita bagaimana Al-Quran diwujudkan dalam akhlak kehidupan sehari-hari, sehingga beliau dikatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi adalah Al-Quran. Rasa terima kasih kami sampaikan kepada para tamu undangan yang telah ikut meramaikan kegiatan ini sehingga putra putri kami tampak begitu bersemangat tadi hendak menjawab pertanyaan dari para tamu undangan. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga kami sampaikan kepada para asatidz dan seluruh pengurus yang terlibat di TPQ ini, sehingga putra putri kami telah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Alhamdulillah.
rasa terima kasih ini tidak dapat sebenarnya kami ungkapkan atau diwakili hanya dengan kata-kata. Tadi kami pun terharu ketika ada salah satu tamu undangan, yaitu ibu guru dari SMP 10 ya, yang terharu ya, terlebih kami sebagai orang tua. Jadi rasa terima kasih kami begitu mendalam, dan kami pun orang tua dan wali santri menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika dalam kegiatan pembelajaran TPQ selama ini kami tidak cukup optimal dalam membantu program-program TPQ. Alhamdulillah berkat dukungan yang tiada terhingga dari para asatidz dan pengurus di TPQ ini, kami sebenarnya ini bagian dari kegiatan dari para orang tua dan wali santri, tapi dukungan asatidz dan pengurus dari TPQ begitu luar biasa sehingga kami dapat melaksanakan acara ini dengan alhamdulillah berhasil. Sebelum kami tutup, kami ingin sedikit berbagi cerita bagaimana kalau kita tadi ibu ada yang terharu setiap mendengar bacaan Al-Quran. Kira-kira bagaimana kalau orang yang belum pernah mendengar bacaan Al-Quran kemudian mendengar bacaan Al-Quran? Saya pernah mendapatkan pengalaman. Saya studi di Amerika 2 tahun. Ketika di sana, saya ikut dengan komunitas Muslim. Ada Islamic Center. Nah, kebiasaan masyarakat di sana walaupun non-Muslim, mereka ada kegiatan sukarelawan untuk mahasiswa dan pelajar. Jadi pada suatu waktu ada sukarelawan non-Muslim, anak mahasiswa ya, yang bekerja untuk membersihkan kamar mandi, tempat duduk di masjid. Jadi setiap maghrib dia datang untuk membersihkan. Itu berlangsung selama sekitar 3 minggu. Setelah program sukarelawannya berhenti, dia tidak tampak lagi. Tapi kemudian 3 bulan kemudian dia datang lagi. Dia datang, dia bertanya kepada imam di Islamic Center tersebut. Dia tanya, wahai imam, bolehkah saya datang ke sini setiap petang, gitu ya? Oh, boleh, tapi ada keperluan apa? Saya ingin mendengar bacaan yang dibaca pada saat Anda sedang berdoa, sholat maksudnya, sedang berdoa, gitu. Oh, boleh, gitu. Kemudian dia datang dan kemudian bertanya lagi, imam, gitu kan, bagaimana caranya supaya saya bisa terus mendengar bacaan seperti ini? Oh ya, kalau misalkan Anda mau dengar saja, gitu. Dan dia bertanya, imam, tiba-tiba dia bertanya, imam, apa syaratnya kalau saya mau masuk Islam, imam? Cukup Anda yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah adalah utusannya. Kalau gitu saya masuk Islam, imam. Dan akhirnya dia masuk Islam karena dorongan yang begitu kuat setelah meninggalkan masjid Islamic Center itu selama beberapa bulan, dan dia merasa ada sesuatu yang hilang. Jadi karena dia beberapa minggu mendengarkan bacaan Al-Quran. Yang lebih luar biasa lagi, ada imam besar yang sempat kami undang ke Islamic Center kami. Kebetulan imam besar Masjid New York ini adalah orang Indonesia, Imam Syamsi Ali. Banyak sudah pernah dengar. Kami undang, dia bercerita tentang bagaimana kisah seorang yang mendengarkan Al-Quran. Pada suatu waktu dia ditelepon seorang perempuan dan dia bertanya, gitu, ini Imam Syamsi Ali, benar ini saya, kenapa? Alhamdulillah, saya sudah 3 bulan mencari Anda. Si imam ini kaget, ada apa Anda mencari saya? Berceritalah kemudian si perempuan ini lewat telepon. Jadi ternyata suatu waktu dia sedang ada di kafe dan ada tayangan televisi yang sedang menyiarkan acara sholat yang kebetulan dipimpin oleh Imam Syamsi Ali. Dia mendengarkan, terdiam. Setelah selesai kemudian dia bertanya kepada orang yang sekitar situ, ada yang tahu nggak itu yang tadi itu yang dibaca itu apa? Ada yang kemudian yang menjawab, yang tahu itu adalah kitab suci Al-Quran, tapi tidak tahu kalau itu Al-Quran. Dia bilang, oh itu Injilnya orang Islam.
Disebutnya Injilnya orang Islam. Ya. Kemudian dia carilah Al-Quran. Dan itulah kemudian ketertarikannya yang mendorong dia untuk mempelajari Al-Quran sehingga dia memutuskan untuk menjadi seorang muslimah. Dan banyak sekali kisah-kisah tentang bagaimana hanya dengan mendengar Al-Quran itu banyak orang yang kemudian kalau di sana istilahnya kembali kepada Islam. Walaupun dia terlahir sebagai non muslim disebut kembali karena pada dasarnya manusia itu dasarnya adalah muslim. Jadi kalau di sana istilahnya kembali kepada Islam. Nah, inilah yang rasa syukur yang tiada terhingga yang kami rasakan sebagai orang tua dan wali dari santri yang Khotimin. Sehingga kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para asatidz dan semua yang terlibat di TPI sehingga putra putri kami mampu membaca Al-Quran dengan benar dan insya Allah itu akan menjadi penuntun, akan menjadi cahaya yang ada selalu di hati mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan kami berdoa semoga apa yang telah dilakukan para asatidz dan juga pengurus di TPI ini menjadi sebab bagi kemuliaan hidup dan di dunia dan di akhirat dan diberikan kelimpahan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang mampu kami ungkapkan kepada para asatidz dan juga pengurus TPI Hidayah. Selebihnya kembali kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Jika dalam kata-kata kami ada hal yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kekurangan maka itu karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Muhtar Ahmad. Selanjutnya sambutan ketiga, sambutan Koordinator Metode Qiraat Cabang NTB 2. Kepada Koordinator Metode Qiraat Cabang NTB 2 kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para wali santri, bapak dan ibu, segenap tamu undangan, hadirin wal hadirat. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, limpahan rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan lebih khusus lagi kepada putra-putra kita. Salawat salam atas junjungan kita baginda Rasulullah SAW, keluarga, para sahabatnya, pengikutnya yang setia hingga hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak dari setiap wali santri, semua bapak dari semua santri, semua ibu dari semua santri, semuanya mereka berbahagia.
semua yang hadir, laki maupun perempuan, semua ikut berbahagia. Bahkan guru-guru yang hari-hari dengan putra-putra 23 orang tadi ikut juga dan sangat berbahagia. Kami juga di cabang MTB 2 untuk pendidikan Al-Quran metode qiraati juga sangat berbahagia, dan patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bersyukur karena Al-Quran ini, hadirin yang mulia, adalah hudan linnas. Begitu juga hudan lil muttaqin. Hudan linnas, hudan lil muttaqin. Petunjuk bagi seluruh manusia dan juga petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuk bagi manusia yang tadinya di luar Islam, dengan Al-Quran bisa masuk Islam. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu yang terkenal keras dengan Al-Quran, dengan mendengar bacaan Al-Quran, maka beliau dengan asbabnya masuk Islam. Begitu juga orang-orang yang bertakwa, tatkala dekat dengan Al-Quran, seorang yang beriman dekat dengan Al-Quran, senang membaca Al-Quran, menjiwai Al-Quran, apalagi memahami Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, maka orang ini akan diberikan tambahan dan tambahan petunjuk lagi. Semoga anak-anak kita 23 orang dan juga yang lainnya, Al-Quran menjadi petunjuk bagi mereka. Amin ya rabbal alamin. Kalau banyak anak yang senang bermain, senang dengan permainan, maka anak-anak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah senang dengan Al-Quran. Sangat menyedihkan tatkala di salah satu perguruan tinggi seorang calon mahasiswa akan masuk kuliah, kemudian dites oleh dosen di sana untuk masuk kuliah, dibukakan Al-Quran, kemudian di sana ada alif lam mim, dibuka lagi ada qasin mim, maka diminta untuk membaca. Maka yang satu membaca alif lam mim dibaca alamah, yang satunya lagi dibukakan qasin mim dibaca qosama. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak-anak kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Mereka masih SD, sebagian juga sudah SMP. Dan insya Allah dengan metode qiraat ini, insya Allah Ta'ala di tahun-tahun yang akan datang, yang paling besar khotam Al-Quran itu adalah seperti anak kita 01 tadi. Targetnya anak-anak ini khotam sebelum masuk SD, targetnya. Dan yang paling besar adalah kelas 2 SD, sehingga nanti kelas 3, 4, 5, dan 6 mereka sudah menjadi hafiz Quran. Itu targetnya. Amin ya rabbal alamin.
Jadi ini rasa syukur ini, dan kita wajib bersyukur terus kepada Allah Subhanahu wa taala ada pada diri seorang yang beriman. Bersyukur dan bersyukur kepada Allah, senang. Dan tanda kita beriman adalah kita senang dengan amal-amal yang baik. Idza sarratka hasanatuka fa anta mu'min. Kalau sudah membuat kamu senang hasanat perbuatan baik, maka kamu adalah orang yang beriman. Anak kecil sudah mampu membaca Al-Quran dengan tajwid dan tartil. Mohon maaf, kadang-kadang banyak yang sudah janggutan, kalau bahasa Lomboknya sudah bauk-bauk, tapi masih tertatih-tatih dan terbata-bata membaca Al-Quran. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wajib untuk kita bersyukur. Alhamdulillah 23 orang dari Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah pada tahun ini, alhamdulillah. Dari cabang NTB 2 kami sampaikan kepada seluruh hadirin wal hadirat bahwa yang ikut tasnihah akhir santri pada tahun ini adalah 86 orang dari 8 lembaga. Ada yang 1 lembaga 2 orang kemarin di Sumbawa Alas. Ada lagi di Lombok Timur, alhamdulillah 4 orang. Di Kampung Melayu Ampenan ada 1 orang. Dari Bidayatul Hidayah 23 orang. Dari Bidayatul Hidayah 2 untuk putri, alhamdulillah 25 orang. Dari Darul Quran Kopang, insya Allah tasihnya nanti pada tanggal 24 Desember ada berapa? Yang Kopang? 12 atau 13 orang. Darul Mustafa Gerunung juga ada 4 orang. Ya alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Makin banyak tiap tahun, insya Allah makin banyak yang khotam Al-Quran bin Allah. Jangan ada orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran. Semua harus dan wajib membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini ada di setiap sholat. Kalau tidak sah bacaan Al-Fatihahnya, nanti tidak sah sholatnya. Maka wajib untuk belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Minimal Al-Fatihah, minimal. Yang kedua adalah pesan untuk anak-anak kami 23 orang. Anak-anak menghadap kemari, ya alhamdulillah. Pesan yang pertama untuk anak-anak adalah membaca Al-Quran setiap hari 1 juz. Setiap hari 1 juz, bukan 1 lembar anak-anak, 1 juz. Dan usahakan disimak oleh orang tua. Minta bapaknya nanti nyimak, minta ibunya nanti nyimak, supaya terbiasa bapak nyimak, ibu juga menyimak bacaan anaknya. Jangan anaknya saja pak atau ibu yang disuruh ngaji, bapaknya tidak ngaji. Perintah saja sering dari bapak dan ibu, mohon maaf, sebagian ya, sebagian dari bapak dan ibu perintahkan anaknya, ayo kamu ngaji, ayo ngaji, ayo ngaji. Anaknya saja yang disuruh ngaji, tapi bapaknya atau mohon maaf ibunya tidak ngaji. Nah, lewat metode qiraat ini kami sampaikan di khotaman Al-Quran ini, karena artinya khotaman bukan wisuda. Kalau khotaman ini sudah selesai kembali lagi, selesai kembali lagi, itu namanya khotam. Anak-anak sudah khotam berapa kali? Siapa yang khotam 5 kali? Angkat tangan. 1, 2, angkat tangan tinggi. Angkat tangan yang 5 kali khotam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masya Allah, 5 kali khotam pak, bukan 1 kali ya.
Yang 4 kali khotam 1, 2, 3, 4. Yang 3 kali khotam 1, 2, 3, 4. Yang 2 kali khotam tidak ada, Pak. Tidak laku dia 2 kali khotam. Minimal 3 kali khotam baru boleh ikut tasbih. Jadi malu kita, anak-anak kita khotam 3 kali. Kita berapa kali? Setengah kali, 1/4 kali. Malu kita. Makanya kalau anak kita insya Allah nanti membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, tolong disimak di rumah supaya terjaga dan terpelihara bacaan Al-Quran anak-anak kita, supaya terpelihara. Kalau tadi bacanya kan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Buka mulut, Pak. Jelas, huruf-hurufnya jelas, harokatnya jelas. Nah itu nanti dipakai juga setelah khotaman, dipakai bacaan Al-Quran dengan baik dan benar, dengan tajwid dan tartil. Jangan kasih dia ngebut, Pak. Bapak Ibu jangan kasih anaknya ngebut. Ngebut dalam bacaan tidak boleh. Nanti semua ditabrak kalau ngebut. Mad jaiz munfasil ditabrak, mad wajib muttasil ditabrak, gunnah ditabrak, idgham bila gunnah ditabrak, tidak boleh. Kalau ngebut bahaya, anak-anak jangan ngebut, insya Allah. Kemudian yang kedua, anak-anak selalu berbakti kepada orang tua. Cium tangan bapak, cium tangan ibunya lebih dahulu daripada bapaknya. Tiap pagi setelah sholat subuh, setelah ngaji, maka cium tangan minta ridho orang tua. Karena ridho orang tua ini adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kami sampaikan kepada yang ketiga, kepada Bapak Ibu wali santri, bahwa di cabang NTB 2 pendidikan Al-Quran Ibnu Qiraati sudah dibuka mulai untuk putri bulan Syawal kemarin dan untuk putra bulan Zulhijjah setelah Idul Adha kemarin ini sudah dibuka. Tadi disampaikan oleh kepala sekolah pasca TPQ program tahfidz, pasca TPQ program tahfidz. Insya Allah anak-anak kita akan belajar 105 menit, Pak. 105 menit. Berapa jam itu? Khilafiyah 1 jam 2 jam kurang 1/4, 1 jam 45 menit. 15 menit untuk baris berbaris doa-doa harian dan ayat-ayat yang sudah dihafal. Kemudian 90 menit atau 1,5 jam di dalam kelas. Dan alhamdulillah kami rasakan bahwa hasilnya lebih baik dari anak yang mondok, Pak, yang 24 jam di pondok untuk tahfidnya dengan metode PT ini. Alhamdulillah dirasakan baik di putri maupun di putra, alhamdulillah sudah dirasakan lebih baik lagi. Nanti ada metodologinya dan insya Allah anak-anak kita siap untuk ditampung di putra Bidayatul Hidayah maupun di Bidayatul Hidayah 2 khusus untuk putri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada khotaman dan imtihan ke-8 Taman Pendidikan Al-Quran Bidayatul Hidayah. Semoga majelis kita ini majelis yang mendatangkan keberkahan, rahmat, hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan majelis yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada koordinator metode Qiraat cabang NTB 2. Hadirin tamu undangan yang kami hormati. Selanjutnya kita memasuki acara yang kelima, penyerahan ijazah. Penyerahan ijazah ini akan diserahkan langsung oleh Kepala Divisi Hidayatul Hidayah, dibantu Ustaz Muhammad Husnu Abadi, kepada Kepala Divisi Hidayatul Hidayah dan Ustaz Muhammad Husnu Abadi. Kami mohon tempat sudah disediakan. Penerimaan ijazah ini didampingi oleh wali santri, dimulai dari khotimin nomor urut 1 atas nama Muhammad Lutfi Hidayat bin Ruslan Abdul Ghani. Selanjutnya persiapan wali santri atas nama Muhammad Royan bin Ahmad Kasim. Muhammad Lutfi Hidayat bin Ruslan Abdul Ghani dipersilakan naik ke panggung. Persiapan selanjutnya wali santri Muhammad Rodin Hanif bin Muhtar Ahmad. Muhammad Royan bin Ahmad Kasim dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan wali santri Muhammad Rahel Umar bin Helmi Sewa. Muhammad Raden Hanif bin Muhtar Ahmad dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan Farel Andriawan bin Fauzi. Muhammad Rahel Umar bin Helmi Sewa dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan wali santri Haris Surya Sandika bin M. Saleh. Farel Andriawan bin M. Saleh dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya persiapan wali atas nama Ahmad Putra Ismail G bin Multazam Ismail. Haris Surya Sandika bin Muhammad Saleh dipersilakan di atas panggung. Persiapan wali atas nama Ibnu Khaldun bin Balkis Bagel. Ahmad Putra Ismail G bin Multazam Ismail dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan wali atas nama Nizar Amaro Ubaidillah bin Darmeli. Ibnu Khaldun bin Balkis Bagas dipersilakan naik ke atas panggung.
Persiapan wali atas nama Habibur Rahman Al-Maghrabi bin Agil Maghrabi. Ibnu Khaldun bin Bagir dipersilakan naik. Nizar Amaro Ubaidillah bin Darmeri naik di atas panggung. Selanjutnya wali atas nama Muhammad Bagir bin Hussein bin Agil. Habibur Rahman Al-Maghrabi bin Agil Maghrabi naik di atas panggung. Selanjutnya wali atas nama Khairian Tazakka bin Suherman. Ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi. Muhammad Bagir bin Hussein bin Agil dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya wali atas nama Lalu Muhammad Gatan Al-Rizal bin Lalu Iwan Suryana. Khairian Tazakka bin Suherman dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan selanjutnya wali atas nama Muhammad Alkaf bin Sekam Alkaf. Lalu Muhammad Gatan Rizal bin Lalu Iwan Suryana dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan wali atas nama Sayyid Muhsin Al-Habsyi bin Ahmad Quraisy Al-Habsyi. Muhammad Alkaf bin Sekam Alkaf dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya wali atas nama Muammar Mansur bin Rafiq Mansur. Ya Habib salam alaihi wa Sayyid Muhsin Al-Habsyi bin Ahmad Quraisy Al-Habsyi dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya wali atas nama Ahmad Irfan Anwar bin Roni Anwar. Muhammad Mansur bin Rafiq Mansur dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya persiapan wali atas nama Al-Fatar Adiyamah bin Muhammad Burhanuddin. Ahmad Irfan Anwar bin Roni Anwar dipersilakan naik ke atas panggung. Persiapan selanjutnya wali atas nama Adam bin Abdul Qadir. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul. Al-Fatra Adiyamah bin Muhammad Burhanuddin naik ke atas panggung. Persiapan selanjutnya wali atas nama Muhammad Mukmin Junior bin Helmi Seber. Adam bin Abdul Qadir dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya persiapan wali atas nama Muhammad
Ammar bin Zaid Hashim. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Muhammad bin Julian bin Helmi Sewet dipersilakan naik ke depan. Selanjutnya persiapan wali atas nama Muhammad Halman bin Tahir bin Khalid bin Tahir. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi. Muhammad Amal bin Zaid Hashim dipersilakan naik ke depan. Persiapan selanjutnya wali atas nama Naudif Azandra bin Hashim. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam. Muhammad Halman bin Tahir bin Khalid bin Tahir dipersilakan naik ke depan. Biqiraati qara'na, biqiraati sami'na, biqiraati jalana, biqiraati qamilna. Nadir Azandra bin Hashim dipersilakan naik ke depan. Disampaikan kepada para dewan guru untuk mempersiapkan diri melaksanakan foto bersama para khotibin. Selanjutnya acara musabbahah dipersilakan kepada para khotibin untuk musabbahah kepada dewan guru. Ulangi kepada dewan guru. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam alaihi, salawatullah alaihi. Biqiraati dahana, biqiraati darasna, biqiraati kalamna, biqiraati raja'na. Ya Nabi salam alaihi, ya Rasul salam alaihi, ya Habib salam
kami hormati. Selanjutnya kita memasuki acara yang ke-6, pembagian hadiah. Pemberian hadiah ini akan diberikan kepada 3 kategori. Kategori pertama, kategori nilai tertinggi. Kategori kedua, kategori tercepat menyelesaikan pendidikan qiraati. Kategori ketiga, kategori santri termuda. Kategori pertama, kategori nilai tertinggi diraih oleh Haris Surya Sandika. Kepada adik kami Haris Surya Sandika, dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya, kategori tercepat menyelesaikan pendidikan qiraati diraih oleh Muhammad Royan. Perlu disampaikan kepada para tamu undangan sekalian. Selanjutnya, kategori yang ketiga, kategori santri termuda diraih oleh Muhammad Lutfi Hidayat. Dimohon kesediaannya Ustaz Abdul Rahim Basmil untuk menyerahkan hadiah. Ya. Hadiahnya dipegang di sini. Hadiahnya di bawah. Ya, biar jangan ketutup mukanya. Bawahan lagi sedikit. Ya. Lagi dipnya ya. 1, 2, 1 kali. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Rahim Basmil. Dipersilakan kepada para khatimin untuk menuju tempat yang sudah disediakan. Selanjutnya, pembagian cenderamata oleh lembaga kepada para khatimin. Pemberian cenderamata ini diberikan langsung oleh Kepala TPQ Bidayah dan Hidayah dibantu Ustaz Muhammad Muslim Abadi. Dimulai dari khatimin nomor urut 13 sampai dengan nomor urut 23. Para khatimin dipersilakan naik ke atas panggung. Selanjutnya nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 12. Dipersilakan naik ke atas panggung.
Terima kasih disampaikan kepada para pemimpin dapat hadirin tamu undangan yang kami hormati, agar lebih berkahnya acara ini, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesempatan lagi untuk sama-sama kita hadir dalam acara pada hari ini yang kita laksanakan, dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita umur panjang hingga kita bisa melihat anak cucu kita ini melafazkan Al-Quran dengan baik dan benar. Dimohon kesediaan Ustaz Abdul Rahman Bashir untuk memimpin doa pada hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, izinkan saya untuk menyampaikan sepatah kata cuma 2 menit saja. Alhamdulillah, salatu ala rasulillah. Qala ja'ala fi kitabil aziz wa billahi syaitan. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Qala ta'ala ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Qala Rasulullah sallallahu idza tarakatil amri bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar qurbat barakatil wahyi. Hadirin rahimakumullah, ini di Silaturahman itu perlu disosialisasi kepada anak kita mulai nomor 12 hingga 19. Itu fokus kepada pendidikan anak-anak kita ya. Dari sejak dia tidak boleh untuk syirik kepada Allah sampai dia tidak boleh juga di jalan ya. Itu ada di Silaturahman nomor 12 hingga 19. Anakku, ini di situ ada intinya, anakku dirikan sholat dan ambil usaha dakwah. Kenapa langsung disuruh ambil usaha dakwah? Di situ Rasulullah SAW untuk mengekalkan wahyu, untuk membuat wahyu ini barakah, ya,
Sehingga para sahabat-sahabat itu, bahkan seorang ibu dahiyah yang mendidik anaknya sebelum makan itu pertama berdoa, dibukakan jendela, minta kepada Allah, mulai baca bismillah. Itu dididik setiap hari. Satu kali ibunya lupa menghidangkan makanan, ibu langsung dari masak. Anak itu langsung ke jendela, minta kepada Allah, baca hidangan sudah ada. Ibunya agak panik di pasar situ, ingat anaknya jam sarapannya belum dihidangkan, tentu sudah ada hidangan. Ini artinya berkah wahyu ada pada ibu anak itu ya. Jadi perlu anak didik kita umur ya bunaya ini sekitar 7 tahun ke 10 tahun ya. Ya bunaya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Anakku, dirikan salat dan ambil usaha dakwah, dan kalau sabar tabah ketika berjuang untuk menegakkan agama, untuk menyebarkan agama, untuk menyelamatkan Islam ya. Ini hadirin Allah, mudah anak kita ini bagaimana Rasulullah SAW adalah sebagai Quranun yamshi bainan nas, Quran yang berjalan di tengah-tengah manusia. Itulah Nabi besar manusia, Nabi besar Muhammad SAW. Ketika Siti Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqu Rasulullah? Faqalat kana khuluquhu ajaban, kana khuluqu al-Quran. Gimana sih akhlaknya Nabi besar Muhammad SAW? Maka Siti Aisyah menjadi semua terakhir suatu pengakuan untuk menakjubkan. Akhlaknya adalah Al-Quran ya. Ini kata Allah, memang Quran ini syifa wa rahmah lil mu'minin. Dengan syarat Quran menjadi syifa dan rahmat bagi orang mukminin, dia harus tegakkan dakwah ya. Kalau ini tinggalkan, walaupun saya tidak bisa jamin walaupun dia hafal Quran, hafiz Quran, dan tidak mengambil usaha dakwah ini, maka lambat laun Quran tidak punya berkah pada diri. Ini hadimullah, sahabat-sahabat itu adalah da'i dari usaha. Cukup dengan baca Bismillahirrahmanirrahim atau baca Fatihah untuk mengobati orang yang disengat dengan kali mungkin selesai. Seorang ini seorang yang kerjanya ada ojek gitu ya, tapi dulu pakai keledai. Di tengah jalan ternyata yang mengojek perampok ya, akan membunuh ini yang punya keledai. Izinkan saya sholat dulu. Dia baca amma yujibul mutarra idza da'a syusu. Siapa lagi yang akan menolong seseorang dalam bahaya kecuali dia? Tak lama kemudian Allah kirim malaikat khadim daripada ayat itu untuk membunuh perampok. Ini barakah wahyu ada pada si ojek itu. Ini untuk mendapatkan nilai-nilai barakah itu adalah yang ambil didik anak-anak kita untuk sejak muda, 7 tahun ke 10 tahun sudah, selain dia tegakkan sholat juga dia tegakkan agama lewat ya. Dia budaya aqimis sholat wa'mur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Surat Luqman 12 yang perlu disosialisasikan kepada semua anak-anak kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'da tafarruqan mubarakan hasanan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna baina syaqiyyan mahruma wa hdi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa khudh hadal muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Jakarta. Allahumma arzuqhum as-salamah wal aman was sihhah wal afiyah wa afat ad-da'i fid din wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dammir a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma dammir diyarahum shaqqit shamrahum mazzik diyarahum kharib nurahum wa ansarahum wa minhum a'da'aka a'da' ad-din. Allahumma 'ala kalimatika ila yaumiddin. Allahumma 'allimna min jahilna wa dhakkirna min nasina wa fahimna ma lam nafham. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Ya,
dan perlu saya sampaikan seruan ini dari Jakarta itu supaya mulai nanti malam kita rame-rame baca Yasin di rumah masing-masing. Puncaknya rame-rame baca Yasin malam Jumat untuk kita mohon kepada Allah untuk menolong mereka yang membela menyelamatkan Islam. Kita tidak mampu ke Jakarta, tunggu dari rumah kita baca Yasin dan doa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustaz Abdul Rahman Bashir. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, dengan berakhirnya doa tadi, berakhir pula seluruh rangkaian acara pada hari ini. Kami atas nama panitia mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada tamu undangan sekalian atas kehadirannya. Apabila dalam penyajian kami dari awal acara sampai selesainya acara ini terdapat kesalahan dan kekurangan, baik dari segi tutur kata kami dan pelayanan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Ya laka syafaat